masalah yang ini yang ada orang-orang yang memang sengaja mengganggu pelayanan secara online sangat luar biasa ini. Saya kira ini pihak keamanan juga saya kira perlulah untuk merespon ya. Baik pemirsa, saya merasa terberkati dengan pelayanan Pastor Andi, di mana saya lihat bahwa Pastor Andi ini benar-benar dia melayani dengan tulus ya, tidak memungut biaya, jadi melayani semua unsur masyarakat, baik Muslim, dari Nasrani, apapun itu agamanya dilayani semua, dari kalangan dari atas, menengah sampai ke bawah, tidak dibeda-bedakan, sehingga Pastor Andi membangun sebuah geraha yang dibangun untuk pelayanannya. Jadi ini disediakan untuk masyarakat, siapapun bisa datang ke sini. Ini yang membuat saya sangat bangga dan saya melihat ini sebuah tindakan yang sangat mulia. Mari kita menghargai keperbedaan, keunikan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan saling menyudutkan, menjatuhkan, meremehkan. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga pemberitaan Injil pelayanan pekerjaan Tuhan makin tersebar luas. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita alami dan hadapi saat ini, jangan pernah mengambil langkah kecewa, pahit hati, putus asa, kalah menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Baik, pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan ulasan seputar perkembangan terbaru pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saya beri judul ulasan ini, kepada yang suka memfitnah, menuduh penipu Pastor Andi Simon. Berhati-hatilah saudaraku, jika tidak ingin diperhadapkan dengan sesuatu yang menyulitkan dirimu ke depan ini. Dalam konteks ini, saya tidak akan menyebutkan nama seseorang. Tetapi saya tahu Bapak Ibu Saudara, para sahabat dimanapun berada, mengerti siapa yang saya maksud. Yang selama ini begitu getol, begitu gigih, bersemangat, kelihatannya pantang menyerah untuk menyudutkan, untuk mengganggu, untuk memfitnah, dan untuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan mengenai hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pertemuan antara hambanya Pastor Andi Simon dengan bapak-bapak kepolisian. Selamat menyaksikan. Masalah yang ini yang ada orang-orang yang memang sengaja mengganggu pelayanan secara online sangat luar biasa ini. Saya kira ini pihak keamanan juga saya kira perlulah untuk merespon ya. Pihak keamanan itu kan banyak, juga bisa ya pengamanan dari TNI, Polri atau masyarakat yang berkompeten ya, pemerintahan untuk bisa menetralisir, jangan sampai bisa diprovokasi, akhirnya mengganggu pelayanan secara luas ini pada masyarakat kan gitu. Karena kepentingan perorangan sebenarnya tidak dititipkan untuk mengganggu kan. Saya kira itu ya. Ini penting nih bagi semua teman-teman, terutama yang di sekitar lingkungan Pastor Andi Simon itu bekerja melayani Tuhan. Pester di Geraha IHS datangi Brimob kan? Nah ini komandannya Brimob. Coba komentar dulu. Ya, ini pastor kasih komentar dulu ya. Karena kita acara apa kita nih Pak? Ya, ini pastor datang dalam acara makan. Kita
bersukacita, bisa berkumpul bersama. Ya, kesenangan luar biasa Pastor datang. Pak Dok di sini sebagai apa? Di Brimob ada? Sebagai komandan satu. Komandan satu. Berarti apa? Komandan Brimob. Oh, Komandan Brimob. Ya. Pastor Andi Simon itu adalah untuk masyarakat semua, untuk semua umat, untuk semua agama. Jadi dan tanpa pamrih, nggak ada embel-embel apapun yang sifatnya untuk bisa melayani masyarakat, menyembuhkan. Senang banget hari ini Pastor dikunjungi oleh Bapak Kombes Pol Jeffrey dengan Bapak Kombes Pol Tatar Nugroho. Ya, Bapak Jeffrey ini sebagai jabatannya Irwasda Polda Kaltim dan Bapak Tatar Nugroho sebagai Dirpol Airut Kaltim ya Pak ya. Nah, banyak hal yang saya belajar dari mereka sebagai aparat pemerintahan, hukum, dan juga anak Tuhan yang sangat cinta Tuhan Yesus Kristus. Nah, pesan-pesan apa yang beliau mau sampaikan, silakan nanti diperkenalkan Pak Jeffrey, Pak Tata, dengan seluruh pemirsa dimanapun berada. Silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Syukur puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu di tempat ini yang memang kita sebagai anak Tuhan tentunya harus terus bisa menjadi saksi Tuhan di mana saja. Amin. Di segala tempat, di segala bidang kita harus bisa menjadi saksi. Termasuk kita dalam memberikan pesan, dalam memberikan kata-kata di media sosial atau di mana saja kita harus mencerminkan sebagai anak Tuhan. Iya. Harus bisa menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah suatu hal yang hakiki yang harus kita sesuai dengan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kebenaran itu adalah sebuah figur yang teladan hidup sebetulnya Betul, ya. betul. Jadi anak Tuhan ya bercahaya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita memberikan berita-berita yang tidak benar, Hoax. gitu ya Pak Iya. ya. Jadi segala sesuatu ya kita saring dulu, kita lihat dulu, kita teliti dulu apakah berita ini benar. Jangan langsung kita teruskan kemana-mana. Baik. Itu juga secara pidana ada ancaman Oh, hukumannya. itu ada sekarang pidananya. Iya, kalau berita itu tidak benar, kita sebar-sebarkan, kita bisa kena ancaman pidana. Jadi hoax, ujaran kebencian, betul. fitnah, Betul. itu apa? Cybercrime atau Iya. ITE atau apa itu Pak? Menurut Bapak sebagai Pak? Pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Karena di dalam undang-undang itu diatur beberapa delik atau perbuatan melawan hukum. Nah, di situ ada beberapa perbuatan yang memang dilarang oleh undang-undang itu dilakukan, seperti fitnah, ujaran kebencian, pornografi, ya, menampilkan hal-hal yang kekerasan, itu ada di dalam undang-undang itu. Oleh karena itu kita berharap, terutama sebagai anak Tuhan, kalau kita ingin menghadirkan Kristus atau orang melihat Kristus, Amin. berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus atau Tuhan Yesus lakukan. Itu kan? Iya. Nah, itu. Jadi kita harus menjadi lembaran yang terbuka, yang orang lain bisa melihat di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, itu mengeluarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti termasuk perkataan kita harus Ya, perkataan kita harus penuh kasih, tidak ada kekerasan, tidak ada hal yang kasar, fitnah, dan sebagainya. Bagaimana kalau berdalil saya menegur Bapak sebagai dari kepolisian kan punya ada masukan anggota tim ya, Bapak pastikan tegas ya, tapi apakah ketika kita membimbing harus kata-kata kasar? Saya rasa tidak ya. Tidak. Bagaimana Bapak aplikasikan dalam tim Bapak, tim WOK? Tegas itu tidak berarti kasar. Yes. Nah, tegas itu adalah sebuah wujud implementasi dari integritas kita. Kita tegas melarang tidak boleh, tetapi tidak harus dengan melakukan dengan kekerasan. Tidak boleh kekerasan, tidak boleh maki. Tidak boleh memaki. Nah Pak, terus sampai ini kan banyak pemirsa yang sebetulnya merindukan suara seperti ini. Pak, sampaikan kepada pemirsa bagaimana kita sebagai orang percaya menyuarakan kebenaran. Keras tidak perlu dengan makian. Ya. Apalagi sampai sekarang kan ada debat-debat, saya bilang itu debat kusir ya. Sama-sama percaya Tuhan Yesus, tapi debat mentang-mentang dia mungkin beda organisasi, beda antara Protestan, Katolik. Pak,
Sebagai anak Tuhan Yesus, bagaimana Pak coba memberikan sebuah advice kepada seluruh pemirsa ini supaya kita menjalani hari-hari hidup ini betul-betul berkat itu. Kita nggak usah energi untuk hal-hal yang hanya silang pendapat, karena memang kita Bapak ini aja, Bapak dari polisi, satu bajunya biru, satu coklat, tapi mereka menjadi indah begitu kira-kira ya. Coba sampaikan kepada pemirsa. Ya, pemirsa, saya rasa kita tidak perlu saling menyalahkan atau saling membenarkan diri sendiri, karena semua yang menilai bukan kita, Yes. tetapi Tuhan Yesus. Amen, Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang maha tahu apa yang benar dan apa yang salah yang kita lakukan. Yes. Jadi kita tidak bisa menjudge, oh ini begini, ini salah, ini begini, ini benar gitu ya. Tetapi menurut saya lebih kepada kita harus lebih introspeksi apa kekurangan saya daripada melihat apa kekurangan orang kan gitu. Yes. Ajaran kasih lah ya Pak, ajaran kasih. Kasih. Seperti Tuhan sudah mengajarkan kepada kita Iya. untuk selalu melakukan kasih. Iya. Nah, mungkin pemirsa penasaran nih, siapa sih Bapak Jeffrey dan siapa Bapak Tatan Nugroho ini? Mungkin Pak bisa jelaskan, Bapak di Polda Kaltim menjabat sebagai apa dan apa tugas-tugas Bapak sehari-hari? Silakan. Oh iya, saya Jeffrey, pangkatnya Kombes. Jabatan saya sebagai Wasda Polda Kaltim. Apa itu Wasda? Saya juga belum terlalu ini. Wasda Kepanjangannya. itu kepanjangan dari Inspektorat Pengawasan Daerah, Pak. Inspektorat atau inspektur? Inspektorat Pengawasan Daerah. Oh, iya. Saya sebagai inspekturnya. Oh, inspektur. Jadi kami melakukan pengawasan, melakukan kontrol, dan memberikan guidance lah kepada personel-personel di lapangan yang operasional untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik. Menurutnya. Berarti sampai termasuk di Polresta, Ya, Polsekta, sampai ke seluruh personel Polda Kaltim Oh, kita iya. lakukan pengawasan supaya anggota itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Yes. baik dari segi operasional maupun dari segi administrasinya. Kalau misalnya ada yang berjalan tidak sesuai dengan yang diinginkan, Bapak buat lantaran apa? Ya, kita sudah punya ada aturan-aturan ya, sudah ada di kepolisian semuanya. Jadi bila sudah melanggar dengan aturan-aturan itu tentu akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Iya. Mesti dengan sidang kode etik atau ya ada hukuman-hukuman yang sudah hukuman disiplin. Iya. Banyak. Nah, di dalam Bible berkata, lebih baik teguran yang nyata daripada kasihan tersembunyi. Nah, ketika kita menegur seseorang, tidak perlu dengan kasar. Ya. Saya sangat terberkati apa yang disampaikan oleh Bapak Kombes Pol Jeffrey, harus dengan kasih. Bayangkan Bapak membawai berapa banyak tim Pak, kalau Bapak sebagai inspektorat ini. Personil saya 30 orang Pak, tapi kami punya juga di Polres-Polres, ada perwakilan kita di Polres-Polres. Jadi kami selalu melaksanakan audit terhadap kinerja daripada personil di lapangan, di Polres-Polres. Jadi saya dibantu beberapa personil dan sampai ke tingkat Polres. Oke. Terima kasih, keren. Boleh tahu Pak Jeffrey sendiri asal dari mana? Kalau saya aslinya Palu Pak. Wah, Palu. Halo Palu, coba siapa dulu? Ini banyak pemirsa, banyak banget dari Palu. Coba ada apakah bahasa Palu? Bahasa Palu coba siapa dulu? Yang di Palu keluarga mungkin. Ya, saya ya keluarga yang dari Palu, dari Poso, dimana aja. Kapan waktu bisa main ke Balikpapan? Ya, nanti dijemput. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Tatar mungkin sampaikan Bapak sebagai apa di Polairut ya? Iya. Baik, saya sebagai Direktur Polairut Polda Kaltim. Polairut itu Kepolisian Perairan dan Udara. Jadi tugas kita adalah menjaga keamanan di wilayah perairan Polda Kaltim. Personil saya jumlahnya sekitar 200 lebih lah. 200 sama ya? Iya, itu tersebar dari mulai Berau, Kutim, Bontang, Balikpapan, Pasir, PPU, sampai ke Tubar ada. Jadi dari 9 Samarinda ada juga. Ya. Iya, jadi kami kehadiran tamu-tamu ini yang keren-keren jabatannya ya. Sebetulnya kami ini sudah beberapa kali bertemu dan puji syukur oleh berkat dan rahmat Tuhan kita bisa menjadi friendly ya, berteman karena beliau-beliau juga banyak membantu Pastor Andy dan juga pelayanan ini bisa ada, mereka juga mensupportnya. Puji Tuhan. Mungkin sebelum kita akan selesai,
ada pesan-pesan kepada seluruh pemirsa dan sebagai statement closingnya untuk kita bersama-sama mendapat berkat dari Bapak berdua. Silakan. Baik, pemirsa, saya merasa terberkati dengan pelayanan Pastor Andi, di mana saya lihat bahwa Pastor Andi ini benar-benar dia melayani dengan tulus, ya, tidak memungut biaya, jadi melayani semua unsur masyarakat, baik Muslim, dari Nasrani, apapun itu agamanya dilayani semua, dari kalangan dari atas, menengah sampai ke bawah, tidak dibeda-bedakan, sehingga Pastor Andi membangun sebuah geraha, ya, geraha yang dibangun untuk pelayanannya. Jadi ini disediakan untuk masyarakat, siapapun bisa datang ke sini. Ini yang membuat saya sangat bangga dan saya melihat ini sebuah tindakan yang sangat mulia bagi saya. Oleh karena itu saya datang ke sini, kita sharing, kita ingin juga mendengar kesaksian-kesaksian beliau yang mana mungkin bisa menginspirasi saya, ya, yang selama ini terus belajar untuk bisa berbuat lebih baik. Jadi inilah kenapa kami mau datang, kami berteman selama ini, kita berhubungan dengan sharing. Demikian. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat wajah Bapak Kombes Pol Tatan beberapa ini, beliau yang kemarin menginspirasi kita mengadakan aksi bedah rumah. Yeay! Jadi dalam video ini Pastor menawarkan diri, ayo nanti ketika ada next program ikut dong. Ya, kita kalau sama ikut, kita cari, nah kita berkati mereka, kita punya kerinduan melihat mereka tersenyum, mereka bahagia, mereka bersuka cita. Mungkin kita tidak bicara tentang Yesus Kristus pada mereka, tapi mereka merasakan kasih Yesus Kristus melalui tindakan perbuatan nyata. Orang percaya. Closing statement dari Pak Jeffrey, silakan. Saya hanya ingin mengatakan selalu andalkan Tuhan. Yes, amen. Segala perkara Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada masalah, tidak ada gelombang. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan ketika kita berserah dan bersandar sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh ya, ini juga kita dalam waktu singkat kita akan meresmikan Tribun Gunung Setan. Tadi waktu Pak masuk, ada melihat tribun kita. Apa kesan-kesannya, Pak? Silakan. Waduh, kalau kita masuk di sini ada sebuah tribun yang sangat megah, bersih, ya, tidak menggambarkan sama sekali ketika kita melihat yang datang siapa saja itu. Saya lihat semua dari kalangan apapun datang di situ dan Pastor Andi luar biasa sudah siapkan. Ya, tribunnya sangat megah dan bagus. Luar biasa. Tapi nanti kalau pas kita resmi datang toh. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, mendengarkan, memperhatikan apa yang menjadi pembicaraan dialog antara hambanya Pastor Andi Simon dengan Bapak Kepolisian. Saya mau mengingatkan dan mendorong, menasihati di dalam kasih kepada siapapun yang masih merasa diri paling benar dan mencoba untuk terus menyudutkan atau menuduh hal-hal yang tidak pantas, yang tidak benar, tidak patut kepada hambanya Pastor Andi Simon dan model pelayanan yang dipercayakan Tuhan secara unik, khusus dan spesial kepada beliau, yang mana telah menjadi berkat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan manapun. Bahkan Pastor Andi Simon berulang-ulang mengatakan pelayanan ini gratis, tanpa pamrih, sebagai wujud kasih, ungkapan syukur terima kasih atas kebaikan, kasih karunia Tuhan yang sudah beliau rasakan dalam hidupnya. Beliau rindu dipakai oleh Tuhan secara efektif, efisien, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi sahabat bagi banyak orang. Kepada saudaraku, siapapun Anda yang masih getol, gigih, semangat, kelihatannya pantang menyerah, ngotot terus untuk mengkritik,
memfitnah, menuduh hal-hal yang tidak berdasar kepada hambanya Pastor Andi Simon dan pelayanannya. Saya mau kasih tahu, ini adalah strategi yang sangat baik, manis dan indah, di mana hambanya Pastor Andi Simon menemui bapak-bapak kepolisian, di mana bapak-bapak kepolisian juga datang berkunjung ke tempat hambanya Pastor Andi Simon. Di sana pernyataan-pernyataan yang muncul masih umum. Tapi saya mau kasih tahu, itu adalah warning, peringatan kepada orang-orang yang suka nyinyir, nyeleneh, ngawur, melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ingat, undang-undang ITE ada. Jangan sampai melakukan pencemaran nama baik. Jangan sampai membuat pernyataan-pernyataan yang mana tidak berdasar sama sekali. Kalau perbedaan oleh karena pengertian, pemahaman, keunikan, kekhasan pelayanan, itu dikritik, silakan saja. Tetapi jangan sampai keterlaluan. Sudah masuk kepada ranah pencemaran nama baik, hati-hati. Saya sangat salut dan bangga dengan aparat kepolisian yang ditemui oleh hambanya Pastor Andi Simon dan juga yang datang berkunjung ke tempat hambanya Pastor Andi Simon. Pernyataan-pernyataannya masih diwarnai dengan kasih untuk menganjurkan, mengingatkan. Belum ada di sana satu tindakan-tindakan yang tegas. Siapa orangnya? Ayo kita proses. Belum sampai ke sana. Tetapi saya perlu ingatkan, sangat cantik, bagus, luar biasa cara dari hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi itu sebagai bentuk warning, peringatan bagi orang-orang yang suka nyinyir, yang suka melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada hambanya Pastor Andi Simon dan juga kepada pelayanannya. Lebih bagus saran saya kepada orang yang model seperti itu. Sekali lagi saya tidak akan sebutkan nama dalam konteks ini lagi. Mari saudaraku, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, kalau tingkat keimanan, pengertian, pemahamanmu belum sampai kepada apa yang sudah dialami hambanya Pastor Andi Simon, bahkan ada realita, kenyataan, bukti konkret, buah yang nyata sudah dicicipi, dinikmati oleh banyak orang. Saran saya kepadamu, jangan tugasmu hanya mengurusi, mencampuri orang lain. Jangan suka menghakimi orang lain, karena saya tidak pernah menemukan dalam ayat Alkitab engkau diangkat oleh Yesus sebagai wakil Yesus untuk memberikan keputusan orang ini penipu, salah, sesat, dan lain sebagainya. Biarlah penghakiman itu adalah tugas, wewenang, otoritas Yesus sendiri sebagai hakim yang adil. Ini serius. Sekalipun judulnya agak sedikit luar biasa ya. Ada di situ di thumbnail disebutkan, merasa terancam, akhirnya Pastor Andi ke kantor polisi. Tetapi yang jelas, Bapak dari pihak kepolisian memberikan arahan dengan penuh kasih. Karena kebetulan saya lihat adalah anak-anak Tuhan juga, orang-orang percaya. Sekali lagi saya ingatkan kepada yang suka nyinyir, membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, bahkan sudah semacam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Saya kasih tahu, tolong jangan diabaikan, dipandang sebelah mata, atau diremehkan. Itu adalah strategi mereka yang begitu indah, yang benar-benar diwarnai dengan kasih. Itu dari hasil analisa pemikiran saya. Strateginya sangat cantik, sangat bagus, dan Tuhan yang terus dimuliakan di sana. Tapi kalau model cara seperti ini yang masih berupa nasihat, anjuran, diingatkan atas dasar kasih, tidak mempan kepadamu, engkau masih tetap ngotot oleh karena kearoganan dan kesombonganmu, merasa dirimu paling benar, hanya engkau yang benar, dan orang yang kau dukung sebagai sesepuh, tokoh besar. Saya mau kasih tahu, jangan sampai engkau menyesal kemudian. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur. Jangan sampai terlambat. Itu masukan saya. Kiranya ke depan warna kehidupan kita sebagai YouTuber Kristen,
sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, sebagai pendeta, pastor, vikaris, gembala, penatua. Mari kita menghargai keperbedaan, keunikan, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan saling menyudutkan, menjatuhkan, meremehkan. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga pemberitaan Injil, pelayanan pekerjaan Tuhan makin tersebar luas. Tidak ada istilah yang berperan menggembosi, merusak, merintangi, menghalangi. Atas dasar oleh karena punya moto yang brilian kelihatannya, tapi sesungguhnya kesombongan yang mewarnai kehidupan Anda di sana. Oleh karenanya, kedatangan hambanya Pastor Andi Simon ke kantor polisi dan juga kedatangan bapak kepolisian ke tempat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, itu adalah peringatan didasari dengan kasih, menasihati, mengingatkan, menganjurkan yang begini, janganlah. Tetapi yang begitu, mari jalankan. Kalau itu tujuannya untuk saling support, saling mendukung, saling menguatkan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.